Nabi YouTube. Ini Nabi YouTube ini terlalu normal dan terlalu logis kalau membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca hadis. Ini ditelusuri kata per kata. Apakah otak saya yang salah? Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan, dia ini terlalu logis untuk memahami Alkitab dan Al-Quran. Dicek satu persatu setiap kata-kata dari kitab suci ini. Tapi si Udin ini menanyakan kewarasannya kepada publik. Apakah dia ini masih waras atau tidak? Jadi pembahasan si Udin ini tentang neraka. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, baik muslim ataupun non-muslim itu akan masuk neraka. Dan ada juga si ajaan dari si Udin ini lebih baik masuk agama Kristen. Karena di Kristen itu ada penebus dosanya. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Yang lebih bagus jadi non-muslim saja daripada jadi muslim. Non-muslim masuk neraka, muslim juga sama masuk neraka. Lalu apa artinya jadi muslim kalau harus masuk neraka? Nah, ini. Lebih baik jadi orang Kristen karena muslim masuk neraka, non-muslim masuk neraka. Lalu apa artinya menjadi orang Islam? Jadi ada ajaan kecil dari Saifuddin Ibrahim ini untuk pindah ke agama Kristen. Kenapa? Karena kalau membahas tentang neraka, orang Kristen itu katanya menurut kepercayaan mereka tidak masuk neraka lagi. Jadi kejahatan apapun yang mereka lakukan itu tidak masuk neraka lagi. Karena mereka meyakini dengan tersalibnya Yesus di kayu salib itu menebus dosa mereka. Paulus mengatakan dengan tersalibnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi mereka ini sudah tidak masuk neraka lagi karena dosanya sudah ditebus. Jadi pertanyaan kita di sini, kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus ini? Kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Nah, jadi kalau kita ajukan pertanyaan ini kepada mereka, mereka mengatakan kalau kita itu radikal, tidak toleransi. Nah, jadi Udin ini membahas tentang neraka di dalam Islam. Kenapa orang Islam itu masuk neraka, orang Kristen masuk neraka? Karena tidak ada jaminan bagi kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu baik. Kita menyadari itu kejahatan, tapi kita melakukan. Kita dibersihkan dulu ke dalam neraka, baru dipindahkan ke dalam sorga. Ini bagi yang muslim. Lalu bagaimana dengan non-muslim? Non-muslim itu akan selama-lamanya di dalam neraka. Karena agama Kristen itu bukan untuk seluruh bumi, hanya untuk orang Bani Israel. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi agama Kristen itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin selanjutnya. Saya ini suka suka sekali merendahkan orang lain. Ya karena ikutin kitab suci gitu loh. Surah Maryam kalau kita baca dari ayat 70, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dia tahu. Maksudnya yang muslim. Si Udin ini suka kali merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain karena mengikuti kitab sucinya. Kemudian si Udin ini juga mengutip ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa saja orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi si Udin ini mengutip ayat ini tidak ada dasarnya. Dia tidak mampu menjelaskannya. Tapi dia mengakunya kan sebagai guru besar Al-Quran, hafiz Al-Quran, guru hadis. Tapi ayat ini tidak bisa dipahami oleh si Udin ini. Apakah ada jaminan bahwa setiap umat manusia yang beragama Islam itu kelakuannya selalu baik? Tidak ada jaminan kalau kita itu selalu berbuat baik. Meskipun kita sudah melaksanakan sholat, puasa, sedekah, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggalkan larangannya. Tapi larangannya yang kita tinggalkan tidak sepenuhnya. Ada sebagian larangan ini yang kita laksanakan. Jadi artinya Allah itu lebih mengetahui siapa saja orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena beberapa bulan lalu si Udin ini pernah mengatakan, saya ini lebih mulia daripada Yesus. Yesus itu menderita kesakitan, kehujanan, sedangkan saya bisa tidur di hotel bintang 5. Dia mengatakan dia ini lebih mulia daripada Tuhannya. Berarti kan Saifuddin Ibrahim ini yang seolah-olah menciptakan Tuhannya.
Jadi disinilah Saifuddin Ibrahim ini cacat untuk berpikir. Jadi Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa berpikir. Kenapa? Karena pikiran Saifuddin Ibrahim ini sudah cacat. Kenapa? Sebab tidak seorang pun daripadamu wajib mendatangi neraka. Ini tentu saja tidak cocok dengan alur berpikir normal Nabi YouTube. Ini Nabi YouTube ini terlalu normal dan terlalu logis kalau membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca hadis. Ini ditelusuri kata per kata. Apakah otak saya yang salah? Ternyata enggak. Saya baca bahasa Arabnya sama, bahasa Indonesianya sama. Saya kira, saya ragu membaca terjemahannya. Benar. Menurut Udin, ayat Al-Quran ini bertentangan. Allah berfirman, Allah lebih mengetahui siapa saja orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, tidak wajib atas kamu mendatangi neraka. Di mananya ayat ini bertentangan? Ayat ini tidak ada bertentangan, karena dikatakan di surat Maryam, Allah itu lebih mengetahui siapa saja orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dikatakan lagi, tidak wajib atas kamu mendatangi neraka. Wajib ini artinya harus kita laksanakan. Kita itu tidak harus masuk neraka. Jadi pemahaman si Udin ini memang sudah oleng. Udin ini katanya terlalu logis memahami ayat Alkitab, memahami ayat Al-Quran. Dan Udin ini juga menanyakan kewarasannya kepada kita. Jadi kita kasih ayat Alkitab kepada si Udin ini. Apakah si Udin ini mampu memahaminya atau membuktikannya? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa singa itu makan jerami, ular itu makan debu. Apakah Saifuddin Ibrahim ini mampu membuktikannya kalau ular makan debu? Tapi sampai saat ini tidak ada satu ular pun yang makan debu. Mungkin Udin ini tidak mampu membuktikannya, maka kasih kisi-kisi aja kepada kita. Dikatakan juga di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru diciptakan mataharinya. Seperti yang kita tahu, kalau nggak ada matahari, pohon ini nggak akan hidup. Mungkin Udin nggak mampu membuktikannya. Kasih kisi-kisinya aja kepada kita. Karena dia mengatakan terlalu mudahnya dia memahami ayat Alkitab. Tapi kalau memang dia mudah memahami ayat Alkitab, bagaimana dengan ayat ini? Tentu kalau orang normal mengatakan, orang cerdas, orang menggunakan pikirannya, ayat ini sangat bertentangan dengan sains. Di sini dikatakan bahwa ular itu makan debu, singa makan jerami. Dikatakan lagi, tercipta dulu pohonnya, baru ada mataharinya. Sedangkan pohon ini sangat memerlukan cahaya matahari. Jadi ini PR untuk si Udin, pekerjaan rumah si Udin. Silahkan dijawab. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.